Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in khususan man sannafa hadzal kitab. Rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita sudah masuk di bulan haram, satu dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, yaitu bulan Rajab. Sendirian dia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu dempet. Kemudian Rajabnya misah sendiri, maka disebut dengan Rajab al-Murajjab. Nah, bulan Rajab ini bulan ulang tahunnya sholat. Di sholat itu ulang tahunnya ada di bulan Rajab. Tepatnya pada tanggal 27 Rajab, ketika baginda Rasul di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Di kapan itu? 1 tahun sebelum hijrah. Jadi tahun 10 Hijriah, 10 kenabian. Tahun 10 kenabian. Karena Nabi itu hijrah itu di tahun 11. Tahun 10 Nabi di Isra Mi'rajkan. Nah, pulang dari Isra Mi'raj, maka kemudian itu membawa satu ketentuan, satu hukum, satu amaliyah yang hukumnya wajib, namanya sholat. Inilah yang pertama kali dalam Islam sesuatu yang terhubung dengan hukum. Ini yang pertama kali, yaitu hukum tentang sholat. Sebelumnya belum ada, karena di Mekah itu dari mulai Rasulullah ada di tahun 1 kenabian sampai ke tahun 10 kenabian, ayat-ayat yang turun di Quran itu adalah ayat-ayat terkait dengan akidah, terkait dengan akhlak. Tidak ada soal hukum, itu tidak ada. Nah, pertama kali ayat-ayat tentang hukum itu ada, yaitu ketika turunnya perintah sholat, yaitu pada tahun 10 Hijriah, 10 kenabian. Setelah itu, 1 tahun setelah Nabi Isra Mi'raj, Nabi kemudian hijrah ke Madinah. Di Madinah itulah baru kemudian banyak turun ayat-ayat tentang hukum. Wajibnya puasa, wajibnya zakat, wajibnya segala macam jihad dan lain sebagainya. Itu adanya pada masa Madani, yaitu pada masa Madinah. Maka secara umum Quran itu kan dibagi dua, ayat Makkiyah, ayat Madaniyah. Ayat yang turun di Mekah, ayat turun di Madinah. Ayat yang turun di Mekah itu ayat tentang akidah, tentang akhlak. Ayat yang ada di Madinah itu ayat tentang hukum. Kenapa? Kalau kata para ulama adalah, kenapa kok hukum itu baru ada setelah zaman hijrah? Karena di zaman di Mekah ini fokus utama bagi Rasul Islam ini adalah memperkuat akidah dan akhlaknya. Bagaimana mungkin mereka disuruh sholat, suruh zakat, suruh jihad, kalau akidahnya sendiri belum kuat? Maka dikuatin. Nah, baru ketika di Madinah turunlah ayat-ayat terkait dengan hukum. Nah, satu-satunya ayat yang terkait dengan hukum yang itu masih ada di Mekah adalah ayat tentang sholat. Nah, bahkan kata para ulama, satu-satunya perintah dalam agama yang langsung baginda Rasul jemput nih, yang biasanya malaikat Jibril yang turun, ini baginda Rasul yang langsung jemput adalah perintah sholat. Nah, sholat ini kemudian menjadi imaduddin. Sholat ini kemudian menjadi tiang agama, sesuatu yang sangat pokok di dalam agama. Jadi siapa orang yang baik sholatnya, baiklah semuanya. Ukurannya begitu. Kalau dia baik sholatnya, benar sholatnya, maka yang lainnya ikut benar.
Tapi kalau sholatnya sholatnya salah, meskipun dia rajin sholat secara fisik, tapi sholatnya salah, maka rusak juga semuanya. Jadi patokannya begitu. Kalau dia benar sholatnya, lahir batin benar, maka semuanya benar. Ini juga yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu pernah bilang, inna ahamma umurikum indi as-sholah. Sesungguhnya perkara penting dari kalian itu menurutku adalah sholat. Faman hafizoha wa hafazo alaiha fahuwa lima siwaha ahfaz. Siapa orang yang menjaga sholat dan dia menjaga atas sholat, atas hukum sholat, atas apa yang ada di dalam sholat, maka sesuatu yang di luar sholat dia pasti lebih jaga. Tapi waman doyya'aha fahuwa lima siwaha adya. Tapi siapa orang yang menyia-nyiakan sholat, maka apapun yang ada di luar sholat dia akan sia-sia. Jadi ukurannya begitu. Maka sholat menjadi sesuatu yang penting. Nah, sholat ini langsung dipraktekkan sama Nabi dari perintahnya Jibril. Gimana bentuknya, gimana gerakannya, berapa rokaatnya, kapan waktunya, itu bukan Rasulullah sendiri itu. Bukan Rasulullah sendiri yang berijtihad, tapi dikasih tahu, nih sholatnya mulai dari itu yang kita sering dengar itu awal pertama kali perintah itu 50 waktu sholatnya, maka kemudian Rasul turun nih dari Sidratul Muntaha turun ke langit 7, ke langit 6, ke langit 5. Ketika dia langit 5 ketemu Nabi Musa, ditanya dapat berapa perintahnya? 50. Balik, gak kuat umatmu. Dari 5 naik lagi ke 6, ke 7, terus sampai ke Sidratul Muntaha. Turun lagi 40, turun lagi kemudian ke 7, ke 6, ke 5, terus baru balik lagi. Gak kuat hambamu, gak kuat umatmu itu 40 rakaat, 30 wis kapan main handphonenya, kapan jalan-jalannya, kapan mau meluncurnya, gak ada. Gak kuat, Anda gak kuat. Bolak-balik sampai kemudian menjadi 5. Nah, kemudian setelah itu turun Rasulullah balik lagi ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa lah kemudian sholat pertama. Nah, sunnah tuh. Sholat pertama yang dilakukan Rasulullah saat itu mengimami para nabi dan para rasul. Padahal kan udah meninggal kan nabi yang lain udah meninggal. Tapi Rasulullah mengimami para nabi dan para rasul sholat di Masjidil Aqsa. Disitulah kemudian Rasulullah baginda Muhammad disebut sebagai Imamul Anbiya'i wal Mursalin, imamnya para nabi dan para rasul. Balik Rasulullah ke Mekah, balik lagi ke Mekah, subuh Rasulullah sholat subuh situ sendiri. Kemudian setelah pagi Rasulullah mengumumkan semalam habis dapat perintah begini. Mulailah sholat zuhur pertama kali bersama dengan sahabat. Maka urutan dalam fikih urutan sholat itu bukan subuh dulu. Urutan sholat itu zuhur dulu. Zuhur, asar, maghrib, isya, baru subuh. Urutannya bukan subuh. Urutan itu, tapi urutannya adalah sholat zuhur. Kenapa? Karena sholat zuhur itu sholat yang pertama kali dilakukan oleh baginda Nabi bersama dengan para sahabatnya. Jadi pagi Nabi langsung mengumumkan semalam udah dapat perintah sholat gitu. Kemudian zuhur sholat. Nah, ketika zuhur itu pun zuhur, asar, maghrib belum tahu itu kapan waktunya. Ketika zuhur datang, Jibril turun. Nabi Muhammad, nih waktunya masuk waktu zuhur. Ketika matahari tergelincir, nih sekarang masuk waktu zuhur, sholat zuhur. Oh, berarti permulaannya adalah ini. Ketika mau masuk asar, datang lagi Jibril. Muhammad, masuk waktu asar, sholat asar. Maghrib juga begitu, isya juga begitu, subuh juga begitu. Jadi udah ditentukan tuh sama malaikat Jibril, ditentuin nih tempatnya. Ini waktunya. Kalau matahari tenggelam berarti masuk waktu maghrib. Nanti kalau meganya sudah hilang, maka kemudian masuk waktu isya. Semuanya memakai ru'yah, memakai pandangan matahari, pakai matahari. Karena kemudian susah kita ini memandang pakai matahari, ulama kemudian menyusun sebuah metode namanya hisab sholat, disebut dengan ilmu fal. Kan Anda kan kalau sholat zuhur nggak pernah lihat matahari kan? Itu bid'ah itu. Kalau ngomong bid'ah itu nggak ada itu ajarannya dihitung, apalagi
dengar bunyi tit, baru kemudian bid'ah banget udah itu. Nggak ada itu. Sholat zuhur itu ketika matahari tergelincir sholat zuhur. Ketika bayangannya sudah lebih dari setengah masuk waktu asar. Begitu dulu itu. Nah kemudian kan susah kita ini. Dibuatlah yang gampang-gampang metodenya. Jadilah sebuah ilmu falak namanya hisab. Jadi kalau mau bid'ah-bid'ahan, bid'ah orang itu nentuin sholat berdasarkan tulisan apa lagi hitung-hitungan. Nah, salah sudah itu, salah. Bid'ah itu kalau ngomong bid'ah-bid'ahan. Tapi kan nggak mungkin kita. Maka itu kemudian dijadikan mudah. Nah, kenapa kok sholat ada waktunya? Karena ayat Quran mengatakan inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan bagi orang mukmin kitabam mauquta. Kitab kewajiban mauquta. Kewajibannya itu yang sudah ditetapkan. Jadi nggak bisa orang sholat zuhur sembarangan, asar sembarangan, maghrib sembarangan, isya sembarangan, nggak bisa. Kenapa? Karena itu sudah ada waktunya, sendiri, sudah ditetapkan waktunya nih. Nggak boleh masuk kalau belum zuhur, nggak boleh sholat zuhur. Kalau belum masuk asar, belum masuk asar, belum boleh sholat asar. Semuanya udah diatur nih. Rokaatnya udah diatur, sholat zuhur 4 rokaat, asar 4 rokaat, semua udah diatur. Waktu sholatnya udah diatur. Yang kemudian tidak diatur secara tegas adalah cara sholatnya. Karena baginda Nabi cukup mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku. Kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, melihat aku ini kan para sahabat beda-beda ngelihatnya. Ada yang Nabi melihatnya begini sholatnya, ada yang begitu, ada yang begini, kan beda-beda. Maka kemudian ini menjadi rahmat. Kenapa menjadi rahmat? Ya karena orang bebas saja. Terserah saja mau sholat pakai gaya apa. Asalkan sholatnya itu tadi itu berdasarkan riwayat dari gurunya sampai dari sahabat. Sahabat yang sholatnya di sini, misalnya Nabi sholat di sini. Sahabat yang sholatnya di sini sama sahabat sholat di sono, yang di sana, tentu saja beda ngelihatnya. Makanya ini aja udah beda, sedekap, ada yang begini, beda-beda cara sholatnya. Dan semuanya dibenarkan, boleh itu, asalkan ada jalur riwayatnya. Bahkan Imam Malik sendiri nggak begini dia, tapi dilepas tangannya. Jadi Allahu Akbar, nggak sedekap, tapi dilepas tangannya gitu. Tidak sedekap. Makanya mazhab Imam Malik sholatnya tangannya dilepas saja, begini, nggak disedekap gitu ya. Ya boleh-boleh saja. Kenapa? Karena memang tidak ada aturan bakunya. Nabi cuma bilang shollu kama ra'aitumuni usolli. Tapi waktunya, rokaatnya jelas itu. Gak boleh orang mentang-mentang lagi tobat sholat subuh 4 rokaat. Orang mah 2 rokaat, 4 rokaat dong. Orang mah nanggung, capek banget bangun tidurnya, masih mau 2 rokaat, 4 rokaat dong. Gak boleh itu namanya bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena itu hal-hal yang sifatnya qot'iyah. Kalau yang sudah qot'iyah tidak bisa dirubah-rubah. Tapi yang sifatnya zoniyah baru. Misalkan sebelum sholat boleh nggak usolli? Kan ramai nih orang-orang Wahabi ini kan. Masya Allah, di share-share aja nih banyak mereka. Tidak ada itu usolli itu, usolli fardol, nggak ada Nabi. Terus abis sholat nggak ada itu usapin muka, bid'ah itu. Terus kemudian abis sholat ngucap alhamdulillah, nggak boleh coba. Abis sholat ngucap alhamdulillah nggak boleh gitu. Ya sudah, terserah saja kalau memang mereka menganggap begitu. Tapi kan jangan nyalahin juga gitu. Wong abis sholat ada kentut aja boleh kok. Abis sholat tuh, abis sholat mau ngapain aja? Abis sholat ucap alhamdulillah nggak boleh. Abis sholat zikir bersama nggak boleh. Tapi abis sholat main handphone begini, langsung main handphone boleh, kan jadi bingung, gitu. Nah ya, tapi sholat tadi itu semuanya menjadi baku aturannya menjadi baku soal tempatnya, waktunya. Nah kemudian dipertanyakan diambil hikmah sama para ulama. Kenapa kok sholat itu waktunya ditetapkan dan cuma 5 waktu? Kenapa kok ditetapkan? Kata para ulama, liyakuna himmuka iqamatas sholat
la wujudas sholat. Kenapa kok dibatasi waktu sholat itu? Dibatasi waktu sholat agar himmahmu, keinginanmu, kesenanganmu, cita-citamu adalah iqamatas sholat, mendirikan sholat, la wujudas sholat, bukan cuma adanya sholat. Beda ini, beda antara iqamatas sholat sama wujudas sholat. Nah, adanya pembatasan ini, jadi pembatasan ini, rahasia dari pembatasan adalah litas takun nafsu ilaiha wa tartahu biha fayahsulu fihal husu wal hudur wa qurratul ain. Dibatasinya sholat itu rahasianya adalah agar jiwamu rindu terhadap sholat, agar jiwamu senang terhadap sholat, sehingga ketika sholat terjadilah hudur hadir hati kita, wa qurratul ain, senang terhadap sholat. Ini intinya nih. Kenapa kok sholat ini dibatasi waktunya dan cuma 5? Agar hati kita, jiwa kita ini rindu sama sholat, senang sama sholat, sehingga terjadilah husu, hudur, dan qurratul ain. Tapi ini kita udah dibatasin kayak gini, juga nggak senang-senang juga sama sholat, nggak rindu-rindu juga sama sholat. Padahal juga udah dibatasin pendek loh ini, pendek. Coba sering kemarin saya coba ngitung, coba anda ngitung. Sholat 5 waktu, sekali sholat berapa menit? 5 menit lah, paling keren 5 menit, keren 5 menit tuh. 5 kali 5 sholat berapa berarti? 25 apa tuh? Menit. Dikurangin 24 jam dalam sehari. Kan sehari kan 24 jam ya? Sehari 5 waktu, 24 jam. Dikurangin 25 menit berapa itu? 23 jam, 35 menit. Sisanya yang enggak sholat nih, sisanya yang bukan buat sholat, 23 jam, 35 menit. Itu masih belum punya rindu kita sama sholat itu. Yang ada, udah maghrib aja nih, aja nih, udah zuhur aja ya. Padahal udah cuma sebegitu waktunya itu, cuma begitu doang waktunya itu. Coba diukur coba, 25 menit buat sholat dibandingkan 24 jam dalam sehari, kan masih sisa 23 jam 35 menit, itu kan sisanya kalau menghitung-hitungan ya, menghitung-hitungan. Tapi kenapa kok nggak ada juga itu rasa ingin, rasa pengen, rasa yang kemudian ketika lagi sholat itu muncullah tadi khusyuk, hudur, dan qurratul ain. Padahal sudah didikitkan. Didikitkan ini karena alima wujudad dha'fi minka faqallala a'daduha. Allah tahu adanya lemah di diri kita semua, maka kemudian Allah faqallala, maka Allah mengurangi, mensedikitkan a'dadaha, bilangannya salat. Tapi wa alimah ihtiyajaka ila fadlihi fakassara imdadaha. Allah juga tahu kebutuhanmu pada keutamaan, pada ganjarannya sholat. Maka kemudian Allah memperbanyak ganjaran pahalanya sholat. Allah tahu kita ini lemah, kerja sedikit tapi upahnya mau banyak, kan gitu. Tahu nih Allah ini, kerja sedikit upahnya mau banyak. Maka Allah sedikitkan bilangan sholat itu karena tahu kita lemah. Kemudian Allah perbanyak ganjaran sholat itu karena apa? Karena tahu umatnya ini, hambanya ini pengennya banyak upahnya meskipun kerjanya sedikit. Jadilah 5 waktu itu satu sholat bi asri amsalihah. Satu sholat itu dihitung 10 kali lipat. Jadi kalau 5 waktu sama saja orang itu sholat 50 waktu. Kenapa? Karena satu waktu di asri amsalia dikali 10 kali lipat. Kalau Anda sholatnya ini dengan jamaah berarti 27. Tinggal dikali 27 dikali 10 kemudian dikali 5. Itulah pahalanya itu. Nah, pahala ini juga tatafawut berjenjang-jenjang.
Biqadril baqai wa biqadri rutbatil imam. Seukuran tempat dan seukuran tingkatan derajatnya si imam. Sholat di Masjidil Haram 100.000, sholat di Masjidil Nabawi 1.000, sholat di Masjidil Aqsa 500. Tempatnya beda-beda itu. Maka kemudian beda-beda juga apa pahalanya. Di belakang rutbatil imam, di belakang imam, kalau imamnya ini derajatnya tinggi, tinggilah. Karena seperti baginda Nabi katakan dalam sabdanya, man shalla khalfa maghfurin ghafarallahu lah. Siapa orang sholat di belakangnya maghfur, di belakangnya orang yang sudah diampuni, ghafarallahu lah. Dia ikut diampuni oleh Allah. Anda sholat, imamnya kita yakini sebagai orang yang maghfur, orang yang terampuni oleh Allah, seorang alim, seorang soleh, maka kita ikut keampun itu. Itu tuh enak imam tuh. Jadi apa enaknya kita jadi makmum nih? Jadi makmum, jadi makmum milih imamnya maghfur, maka kemudian kita ikut maghfur. Maka orang-orang sufi yang tahu kayak begini nih, seperti adiknya Imam Ghazali. Imam Ghazali namanya Muhammad Al-Ghazali, punya adik namanya Ahmad Al-Ghazali. Ini kan ceritanya masyhur nih. Ahmad Al-Ghazali, adiknya Imam Ghazali, nggak pernah mau sholat sama Imam Ghazali dulu. Imam Ghazali itu abang ini belum masuk tasawuf, belum masuk tarekoh, masih asik di dunia syariat. Nggak mau dia. Sebelum dia kemudian pindah haluan menjadi orang tasawuf, lalu kemudian menjadi ulama besar sampai saat ini. Dulu sebelum dia masuk di dunia tasawuf dan tarekoh, Ahmad ini nggak pernah mau sholat bareng sama Al-Ghazali. Sampai kemudian abangnya ini bilang ke ibunya, Bu, bilangin Ahmad apa? Saya kan nggak enak. Saya ngimamin di masjid, itu si adik itu si Ahmad kagak pernah mau gitu kan. Pokoknya disuruh bilang itu. Kata ibunya, Mat, sholat Mat sama abang lu sana, malah sholat kagak mau bareng sama di masjid gitu. Ya sudah diikutin sholat. Di tengah sholat Imam Ahmad mufarokoh. Mufarokohnya nggak tanggung-tanggung. Mufarokoh ya bener dia keluar, udah keluar dia. Bukan mufarokoh dia ikutin imam tapi dalam hatinya dia udah berpisah, dia pindah, dia pergi itu. Imam Ghazali abangnya dikasih tahu sama jamaah, adek lu tadi itu habis pulang dia ngamen, dia pulang dia. Kira-kira begitulah gitu. Katanya Muhammad Al-Ghazali, datanglah dia kepada Imam Ahmad, Mat, lu ngapa bikin malu gua? Lagi sholat kok kabur. Apa kata Imam Ahmad? Kata Ahmad Al-Ghazali, Bang, saya tadi lagi sholat ikut abang, tapi saya lihat di pikiran abang, di tubuh abang penuh dengan darah haid. Abang lagi mikirin tentang haid. Terus kata Al-Ghazali di situ tuh, bener ya Mat. Tadi lagi sholat, saya lagi mikirin hukum darah haid itu kayak apa. Tembus itu. Itulah cikal bakal. Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, yang kemudian kita kenal dengan Imam Ghazali. Pindah dia ke haluan. Ikut dia kepada adiknya, dilepas semua urusan-urusan yang ada di kampusnya, karena di guru besar kan. Pindah dia ke Damaskus. 4 bulan, 6 bulan, balik lagi. Menjadi seorang yang baru, namanya Imam Al-Ghazali. Tembus dia nggak mau tembus. Ya Anda karena belum tembus jangan jadi. Kenapa nggak mau? Lagi mikirin janda balik. Mau itu imamin sama dia, imamin. Ya salah, kita kan nggak kasaf gitu loh. Nah itu mansola dari itu. Jadi orang yang sholat di belakang maghfur, dia ikut terampun. Nah, oleh orang-orang tasawuf, hadis ini langsung dihakikatin gitu. Tidak harus mesti di belakang secara fisik, tapi di belakang secara hakiki. Ikut sholatnya guru, ikut sholatnya seperti sholatnya orang yang diampuni. Misalnya kita punya guru Abah, kita ikut sholat seperti sholatnya Abah, itu dianggap sebagai khalfa maghfurin. Jadi itu kata para ulama. Makanya kenapa kok orang sholat itu nggak boleh ngasal, gerakannya nggak boleh ngasal. Ngapa sama maunya lagi mau begini, mau begini.
tapi dia harus ikut guru, gitu kan. Kita kan sholatnya kan dari dulu kan ikut guru. Kenapa sholatnya begini? Karena ikut guru. Kenapa kok karena ikut guru? Kalau kemudian kita ikut dan kita niatkan itu ikut guru, maka kemudian kita dianggap sebagai orang yang sholat di belakang guru ini. Gitu. Meskipun kita tidak ada di belakang. Jadi sholat itu jangan semau maunya gerakannya. Kalau lagi mau begini begini, kalau begini begini gitu kan. Atau nanti pindah. Yang kita nggak tahu dari mana gitu. Tapi kalau Anda misalkan punya guru, Anda punya guru, terus kemudian guru Anda sholatnya kayak begini, kemudian Anda ikut cara sholatnya, bahkan Anda ikut waktunya. Oh guru kalau sholat awal waktu, ikut awal waktu sholatnya. Bagaimana tata caranya segala macam ikut. Itu kata para ulama tasawuf masuk kepada khalfa maghfur, di belakang orang yang diampuni. Karena kata Nabi itu man shalla khalfa maghfurin ghafarallah. Siapa orang yang sholat di belakang orang yang sudah diampuni, maka dia ikut diampuni. Kita ini kan nggak punya banyak modal khusyuk kan? Sholatnya ini kan nggak punya modal khusyuk. Padahal tadi kata para ulama, sholat itu jangan wujudas sholat, tapi harus jangan wujudas sholat, tapi iqomas sholat. Karena fama kullu musallin mukim. Tidak semua orang yang sholat mukimun, orang yang mendirikan sholat. Tidak semua orang yang menjalankan sholat adalah orang yang mendirikan sholat. Maka dalam Al-Quran, kalau sanjungan terhadap Quran, terhadap sholat, pasti ayatnya menggunakan iqomatus sholat atau pakai fi'il mudhari'nya yuqimus sholat. Misalnya allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Atau pakai ayat yang lain, Robbi ja'alni muqimas sholat, atau wa aqomas sholat, atau wal muqimis sholat. Semuanya pakai kalimat iqom ini untuk memuji. Tapi untuk orang yang sholat yang itu justru menjadi celaka bagi dia, itu nggak pakai kalimat iqom, tapi langsung menggunakan musallin. Fawailul lil musallin. Neraka wela lil musallin, bagi orang yang sholat. Bukan fawailul lil muqimis sholat. Bukan neraka wela lil muqimis sholat, bagi orang yang mendirikan sholat. Bukan. Tapi ayatnya adalah fawailul lil musallin. Jadi kalau untuk yang dia sholat tapi sholatnya ini ancur adut, itu Quran menggunakan kalimat musallin, orang yang sholat. Tapi kalau untuk sholat yang benar, maka pasti didahulukan dengan kalimat iqomatis sholat, atau yuqimus sholat, atau muqimus sholat. Itu di Quran tuh dibedain itu. Kenapa? Karena tadi fama kullu musallin muqimun. Tidak semua orang yang sholat itu adalah orang yang mendirikan sholat. Dalam sebuah hadis dikatakan, malam tanhahu sholatuhu anil fahsa'i wal munkar lam tazidhu minallahi illa bu'dah. Siapa orang yang sholatnya tidak membuat dia tercegah dari perbuatan keji dan munkar, maka tidak bertambah apapun sholatnya dari Allah illa bu'dah, kecuali semakin jauh kepada Allah. Jadi jangan heran kalau ada orang yang sholatnya rajin di masjid, sholatnya rajin tiap hari di unian, tapi sekaligus orang ini buruk sekali, fahsa sekali, munkar sekali, korupsi aja, duit masjid korupsiin aja misalnya gitu. Terus ini tapi setiap hari ada di masjid. Ini karena masih wujudas sholat, belum muqimus sholat. Mukim iqomas sholat adalah al-ikmalu wal itqan, menyempurnakan dan meyakini sholat, menyempurnakan syariatnya, juga menyempurnakan hakikatnya. Sholatnya yang benar, rukunya yang benar, semua gerakannya yang benar, tapi juga hatinya juga benar. Nah, kalau sudah seperti ini, maka orang ini tidak dianggap sebagai musallin, tapi muqimus sholat. Dalam hadis yang lain dikatakan, Rasulullah bersabda, fal musalluna kasirun wal muqimuna qalilun. Orang yang sholat itu banyak, tapi wal muqimuna
qalilun. Tapi orang yang menegakkan sholat itu, iqamah sholat itu sangat sedikit. Kalau dalam cerita yang lain kan ada orang haji 600.000, yang di haji mabrur itu cuma 6 orang gitu kan. Padahal yang haji itu 600.000, yang mabrur itu cuma 6. Karena memang ibadah asbah, orang yang ahlul asbah, ahli asbah, ahli jasad, yang pokoknya sholat ya sholat, zakat ya zakat, haji ya haji. Cuma peragaan saja, nggak sampai ke hakikat itu banyak. Tapi orang yang sekaligus masuk, dia sholat, tapi hatinya juga sholat. Dia haji, hatinya juga haji. Dia umroh, hatinya umroh. Dia sodako, hatinya juga sodako. Itu qalilun. Itu sangat sedikit. Maka kata Nabi, fal musalluna kasirun wal muqimuna qalilun. Orang yang sholat itu banyak, tapi orang yang iqamah sholat sedikit. Nah, iqamah sholat ini salah satunya yang paling pokok ukurannya adalah adanya kehusyuan di dalam hatinya. Khusyuk itu tenang. Khusyuk itu bukan nangis. Khusyuk itu bukan lagi sholat kemudian nangis-nangis. Enggak, itu bukan itu khusyuk. Meskipun itu tanda, tapi bukan juga. Khusyuk itu Anda tidak terganggu oleh apapun. Lagi sholat, Anda tetap tenang. Ada apapun tidak terganggu. Anda tidak diuber-uber pikirannya. Anda tidak dikejar-kejar sama pikiran Anda sendiri. Itu namanya khusyuk. Tapi kalau lagi sholat, kemudian langsung abis ini mungkin ya, abis ini mau begini. Udah merencanakan nih, abis sholat mungkin begini. Lagi sholat, berarti jelas itu. Khusyuk itu tenang, tidak terganggu oleh apapun saja. Pikirannya nggak terganggu, hatinya juga tidak terganggu. Itu namanya khusyuk. Kita sih khusyuk itu. Bukan orang nangis, bukan orang yang lagi segala macam. Khusyuk itu Anda nggak keganggu, sholatnya nggak keganggu. Meskipun Anda lagi sholat ramai nih, tapi Anda tenang saja, sholat nggak terganggu, silakan. Anda lagi sholat kemudian Anda dilihat sama orang, lagi sholat banyak orang yang melihat Anda tetap nggak terganggu. Tapi ketika Anda lagi sholat kemudian banyak orang yang melihat Anda langsung terganggu, banyak yang lihat nih, harus bener nih sholat gue nih, begini, gitu ya. Mikirin yang ada di belakang, jangan cepat-cepat, harus pelan-pelan, gitu. Berarti keganggu itu, Khusyuk itu Anda nggak terganggu. Nah, khusyuk itu kata para ulama, khusyuk itu yang bisa membantu khusyuk itu yang pertama az-zuhdu fid dunya. Yang bisa membantu khusyuk itu adalah zuhud terhadap dunia. Zuhud itu dunia nggak ada di hatinya, dunia itu cuma ada di tangannya. Itu namanya zuhud. Zuhud itu bukan orang yang ninggalin dunia, bukan. Zuhud itu orang yang meletakkan dunia pada tempatnya. Jadi nggak ada di sini nih, nggak ada di hati, tapi adanya di tangan. Namanya zuhud. Dia mencari kerja, tetap mencari kerja, tapi waktunya ibadah, dia ibadah. Dia mencari kerja, tetap mencari kerja, tapi dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Dia tahu. Dia nggak mau ngambil yang haram, bahkan yang musyabat pun dia nggak mau. Itu namanya zuhud. Jadi zuhud itu bukan orang yang kagak kerja, kagak mau urusan dunia, ibadah aja. Enggak gitu zuhud itu, bukan begitu. Kenapa? Karena nggak boleh dalam agama Anda meninggalkan urusan dunia, nggak boleh. Tapi Anda diperintahkan untuk menaruh letaknya dunia itu bukan di sini, bukan di hati, tapi ada di tangan. Nah, kalau urusan dunia ini ada di dalam hati kita, ini yang disebut dengan ad-dawaul kabir, penyakit yang kronis, penyakit. Kenapa? Karena akan keganggu terus. Mau ngapain aja keganggu ini. Mau sholat mikirin dunia, lagi sholat mikirin dunia, habis sholat mikirin dunia. Mau sholat mikirin urusan duit, lagi sholat mikirin urusan duit, habis sholat mikir urusan. Padahal sholat cuma 25 menit dalam 24 jam itu. Tapi masih diambil aja tuh waktunya itu untuk urusan kayak gitu. Emang nggak cukup apa? Udah apa? Mikirin duitnya udah dulu apa? Entar dulu udah. Habis sholat aja, silakan. Udah dulu. Ini mah zikir aja dulu. Dalam satu lupain dulu zikir. Dalam satu khusyuk, tenang, zikir. Ini sebelum sholat mikirin duit, lagi sholat mikirin duit, habis sholat mikirin duit. Padahal cuma 25 menit tadi tuh.
25 menit, ya taruhlah sama sholat sunnahnya rawatib itu ada berapa sih? 17 misalnya, 17 ada berapa? Ada 16 rakaat misalnya. Sholat rawatib yang dia qobliyah segala macam tuh 16 rakaat misalnya. Ya kalian 16 kali 3 menit lah kalau sholat sunnah ya. Itu kan belum sampai 1 jam juga itu. Gitu. Tapi kan masih diambil aja untuk urusan dunia. Maka kata para ulama, muhalun antakuna indaka bintu iblis wala yazuruha abuha. Mustahil engkau itu di dirimu itu ada anaknya iblis, si bapaknya iblis kagak mau ngunjungin Anda. Sampai gitu. Jadi katakan gini, urusan dunia itu kayak anaknya iblis. Kalau Anda ini masukin urusan dunia anaknya iblis ini dalam hati Anda, mustahil bapaknya kagak nengokin Anda. Kenapa? Karena ada anaknya di sini. Ada anaknya di sini. Mustahil bapaknya nggak nengokin, nggak ngunjungin. Kenapa? Karena ada anaknya di sini. Kalau dalam riwayat yang lain, dalam contoh yang lain, ada lagi makan ikan, kucing kelaparan, kan meong-meong terus. Anda usir aja dia, datang lagi nggak? Anda usir, datang lagi nggak? Kenapa? Karena dia kelaparan, di kita ada makanannya dia. Setan juga begitu. Kalau di sini masih ada makanannya makanan setan, mau diusir, balik lagi dia. Diusir, balik lagi. Kenapa? Karena ada makanannya di sini. Ada makanannya di sini setan itu. Makanannya apa? Ya makanannya adalah hubud dunia. Cinta banget sama urusan dunia. Ingat ya, cinta banget urusan dunia bukan berarti Anda ini nggak boleh ngapa-ngapain. Anda ini wajib punya apa-apa. Anda ini boleh punya apa-apa. Silahkan. Tapi cintanya itu, nyarinya itu, kalau itu melebihi cintamu kepada Allah, itu disebut dengan hubud dunia. Dia mengalahkan sholatmu enggak? Dia mengalahkan ibadahmu enggak? Dia mengalahkan halal harammu enggak? Kalau mengalahkan berarti dunianya itu lebih tinggi derajatnya daripada Allah. Kalau kemudian kau kerja, lalu kemudian kau tidak sholat gara-gara kau kerja, berarti kerjamu itu lebih tinggi derajatnya dari Allah. Dan itu disebut dengan hubud dunia. Nah kalau hubud dunia seperti itu ada makanannya itu. Anda mau usir setan kayak apapun, pasti balik lagi dia. Kenapa? Karena ada di sini. Maka kata Nabi, adnu sayatinakum bila ilaha illallah. Adnu sayatinakum, bikin kurus setan kalian itu. Bikin kurus setan kalian itu dengan kalimat ini, bikin kurus. Jangan udah badannya kurus, setannya yang gemuk. Badannya kurus, setannya gemuk. Kata Nabi, bikin kurus setan kalian dengan kalimat ini. Bikin kurus. Kalau kurus kan nggak bisa melakukan apa-apa. Yang kedua, yang bisa membantu khusyuk itu adalah al-iksaru min zikrillahi bil qalbi wal qalib. Yang kedua, memperbanyak zikir kepada Allah dengan hati maupun dengan fisik. Mana-mana zikir. Ya zikir apa? Zikir apapun yang mengingat kepada Allah namanya zikir. Nah kalau kita sudah dibekali oleh zikir hobi ini, jadi Anda sholat Allah Akbar, kemudian dalam hati Anda terus zikir hobi saja, itu sudah khusyuk. Saja. Kalau Anda itu zikir hobinya jalan lagi sholat, nggak ada tuh pikirannya gentayangan kemana-mana, nggak ada itu. Tapi kalau nggak ada zikirnya dalam sholat, itu gentayangan sudah tuh kemana-mana itu. Lari sama lari ke sini, mana gitu ya. Dan udah gitu kita nggak diimamin sama makfur lagi misalnya. Mau modal apa coba kita ini? Gitu ya. Jadi itu. Yang ketiga yang dapat membantu adalah idmanut toharoti, terus menerus dalam keadaan suci, punya wudu. Li'anna zahira lahu ta'alluqun bil batin, karena yang zahir punya hubungan dengan yang batin. Iza toharo haza. Jika yang lahirnya suci, maka yang dalamnya ikut kepada suci. Nah, cara orang itu punya khusyuk, yang bisa membantu khusyuk adalah jangan batalin wudu. Idmanut toharoh, terus menerus dalam keadaan suci. Sesuatu yang tampak yang di luar ini suci, maka dia akan terhubung dengan yang batin. Karena yang ada di batin itu semua terhubung dengan ini, terutama panca indera. Anda sakit hatinya,
Itu kan karena nggak ada sesuatu yang Anda lihat kan. Anda ngelihat sesuatu, sakit hati Anda. Terus kemudian kenapa bisa begitu? Karena ada mata Anda ngelihat. Dari mata transferlah kemudian ke sini. Anda mendengar sesuatu yang nggak enak, sakitlah hati Anda. Berarti ada sesuatu yang masuk dari zohir nih, yang kemudian tembus ke dalam batin. Jadi yang zohir ini bisa berpengaruh nih kepada ini. Dan lagi orang kalau kotor banget, udah dekil, itu dalamnya juga dekil, itu dekil. Itu makanya kemudian idmanut toharoh, terus menerus dalam keadaan suci. Nah 3 inilah yang bisa mengantarkan, membantu orang mendapatkan kehusyuan. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi ngobrol-ngobrol sebelum sholat. Terus kalau insya Allah Maret ini pada beberapa orang dari teman-teman kita ikut mewakili kita ini untuk ke Banjarmasin habis Lebaran Haji. Nanti Ustaz Taufik nih, Taufik akan mengepalai ke Padang. Bisnya udah ada, mana Taufik? Nah, ketuanya tadi habis ketuanya. Habis Lebaran Haji ke Padang, bisnya udah ada. Kalau mau menabung silakan nabung. Ya, habis Lebaran Haji ada beberapa hari, nanti kita mampir ke Palembang, ke Jambi, ke mana, ke Lampung, ke Palembang, ke Lampung, ke Lampung, ke Palembang, ke Jambi, terakhir ke sana, Padang. Waktunya nanti setelah Idul Adha insya Allah. Gitu ya, nanti ya. Insya Allah kita akan ketemu di mana, di Padang, di Bukit Tinggi. Udah diniatin aja. Diniatin minal hadirin. Jika besok ke Banjar kita nggak ikut, ya udah niatin minal hadirin. Biar semua ikut ke bawah. Amin. Dan mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah. Amin. Amin amin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma inna nasta'udzubika bima qara'na wa sami'nahu fardudhuma inna hajatina. Allahumma inna nasta'udzubika bima qara'na wa sami'nahu fardudhuma inna hajatina. Allahumma inna nasta'udzubika bima qara'na wa sami'nahu fardudhuma inna hajatina. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamizana min ahli ilmi min ahli khair wa tajwayya min al-syarri min ahli al-jahl bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad